Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membuat video yang mungkin sudah cukup lama tidak membuat video terkait pemrograman. Saya ingin membuat video tentang penggunaan Recycler View di dalam Android Studio dengan bahasa pemrograman Kotlin. Seperti biasa, Kotlin adalah bahasa pemrograman yang saya gunakan sehari-hari. Ini juga ada kaitannya dengan perkuliahan saya di sebuah kampus, sehingga saya ingin mendokumentasikan ulang materi yang saya berikan, tetapi dalam kemasan yang sedikit berbeda. Oke, kita langsung mulai saja dengan membuat sebuah project baru. Nah, saat kita membuat project baru, kita pilih saja empty activity. Nah, kita next. Kita kasih nama saja Recycler View Case, maksudnya kasus Recycler View ya. Dan ini kita bikin sesuatu yang simple, yang penting memahami bagaimana cara kerja Recycler View. Kemudian untuk package name, terserah kalian mau bikin package name seperti apa ya. Kemudian untuk location juga terserah kalian mau membuat location apa. Yang penting adalah bahasanya menggunakan Kotlin. Oke. Minimum estetika silahkan pilih sesuai yang Anda inginkan. Kalau saya sih biasanya menggunakan minimal Android 5. Oke, kalau sudah kita ketuk finish dan tunggu beberapa saat. Nah, dia ada proses updating, kemudian indexing, kemudian synchronize. Nah, kemudian muncul seperti ini. Kita do not show this dialog again. Nah, biar tidak muncul kembali. Kemudian dia akan ada proses synchronize Gradle project ya. Jadi Gradle project ini ada synchronizing dan mungkin nanti di sini butuh waktu agak lama tergantung koneksi internetnya. Oke, saya akan pause sebentar, nanti kita lanjutkan kalau ini prosesnya sudah selesai, sehingga proses synchronize tidak perlu kita tunggu dalam videonya. Oke, proses synchronize sudah selesai. Tidak lama, tidak sampai 2 menit, ini 1 menit 3 detik ya. Jadi tidak sampai 2 menit sudah selesai. Jadi dia ada proses downloading dari internet ya, sehingga itu sangat tergantung dari koneksinya. Kalian nanti waktu memutar video ini kemudian mencoba menjalankan, bisa kalian pause videonya sambil menunggu proses yang kalian lakukan selesai. Oke, langkah selanjutnya adalah kita sedikit mengubah cara pemrogramannya. Di sini nanti sampai ke main activity, kita buka dulu ke build Gradle. Nah, di sini kita tambahkan di sini build feature features tulisannya. Kemudian enter, kemudian kita ketik view binding. Kita set true. Nah, kemudian kita synchronize kembali di sini. Tujuannya apa view binding true ini? Tujuannya nanti kita lebih mudah dalam pengaksesan view di dalam layout. Oke, kita balik ke main activity dan kita sedikit ubah di sini. Jadi kalau kalian pernah biasa menggunakan find view by ID, itu kita tidak perlu lagi. Kita cukup menggunakan binding. Di sini kita ketik private file binding file apa var ya, var aja. Binding, kemudian ini kurang let init. Nah, binding activity main binding. Nah, ya seperti ini. Kemudian di sini kita inisialisasi binding yang barusan kita buat. Binding sama dengan activity main binding inflate layout inflator. Oke. Nah, set content view kita ubah, tidak lagi menggunakan R layout activity main, tapi kita menggunakan binding root. Nah, sudah. Jadi tadi tujuan dari view binding true itu seperti ini. Nah, di awal seperti ini.
Nah, nanti penggunaannya seperti apa kita akan lanjutkan ya. Di sini akan kelihatan nanti. Selanjutnya kita akan ke activity main. Nah, biasanya di sini ada hello world. Nih hello world-nya ini mau kita hilangkan boleh, mau kita jadikan judul juga boleh. Kita jadikan judul saja ya. Kita jadikan judul yang bagian bawah ini, kita langsung ke split sini, bagian bawah ini bottom to bottom of pair ini kita hapus. Nah, dia langsung di atas ya kan. Kemudian layout width ini boleh kita menggunakan match parent. Nah, kemudian biar tulisannya berada di tengah, kita bisa menggunakan text alignment center. Dan kita kasih padding 10 dp misalkan. Oke, kemudian text size-nya kita ganti misalkan 18 sp, lebih gede. Nah, hello world kita ganti dengan app name dulu ya. Kita ganti dengan app name. Oke, recycle view guys, nanti kita ubah lagi di tengah perjalanan. Baik, selanjutnya kita tambahkan recycle view. Di sini sebenarnya sudah ada nih recycle view. Kita tarik saja, taruh di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan dia posisinya ada di mentok di atas ini ya. Jadi kalau kita ketuk dia, untuk mempermudah kita klik saja di sini. Nah, oke, ini kita langsung ke splitnya untuk mempermudah. Jadi yang topnya itu kita tempelkan. Kalau tadi kita lihat di sini ada text view, belum ada ID-nya. Kita kasih ID ya. Kita kasih ID bisa langsung di sini, bisa juga lewat di sini. Nah, kita pakai di sini aja ID, enter, kemudian kita kasih nama misalkan text view judul. Oke. Atau title ya, oke, title. Baik, title. Kemudian yang di sini yang ada di recycler view ini, kita juga perlu kasih nama ini ID katakanlah recycler view data. Nah, misalkan gitu ya. Kemudian yang perlu kita ubah adalah top of top. Nah, ini kita ganti top of bottom. Terus di sini menggunakan text view title. Ya. Top of bottom text view title. Coba kita perhatikan dulu. Set. Nah, ternyata dia ke atas. Ntar. Ini bottom tadi yang saya ganti apa? Top of bottom of text view title. Oke, kemudian height-nya. Nah, ini match pair-nya harus kita ganti. 0 dp. Nah, jadi 0 dp dia akan menyesuaikan. Jadi tidak lagi mentok ke atas. Dan ini perlu top to bottom of ini. Kalau enggak kayak tadi parent ya balik lagi ke atas gitu. Oke, ini sudah. Berarti untuk memasukkan recycler view ke dalam main activity sudah kelar ya, udah kelar. Meskipun nanti kita akan tambahkan sedikit demi sedikit, ada perubahan-perubahan gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah layout untuk adapternya. Adapter nanti untuk menampilkan menampilkan data di setiap item. Oke, kita akan ke ini, kemudian layout, kemudian di sini kita new layout resource file. Nah, kita kasih nama misalkan item data. Nah, kita isi teks saja ya, text view. Terus kita kasih nama ada text view data. Enter, ya kan. Text view-nya ini dia kita ganti yang lain juga boleh ya. Misalkan ini kan nggak boleh kita kasih app name aja. Nah, biar ada kelihatan. Terus masih ingat tadi bahwa di dalam ini kan constraint lagi. Kita ketik aja. Nah, oke. Nah, ini margin N kita hapus. Set.
Terus ini layout width-nya ini kita ganti misalkan 0 dp juga boleh, ya kan, dia mentok seperti itu, atau match parent juga boleh. Oke, selanjutnya kita kasih padding ya. Paddingnya misalkan 5 dp, nah, biar ada jarak 5 dp. Kemudian kita kasih text alignment, kita kasih N. Oke, dia posnya di belakang. Oke, sudah. Satu lagi yang paling atas, match parent ini kita ganti dengan wrap content. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah ini sudah, kita tambah text view data yang di sini ID-nya kita ke sini. Kita akan membuat sebuah adapter new Kotlin class, ya kan, item adapter misalkan ya. Item data item adapter, karena kita ngomongin data nih. Set, seperti ini. Kemudian kita recycler view adapter. Nah, ini butuh view holder. View holdernya kita bikin aja di sini. Kelas item view, sorry ini kurang S, holder, ya kan. Kelas item view holder ini nanti untuk menyambungkan dengan view holder yang ada. Oke, di sini kita perlu menambahkan view. Oke, kemudian recycler view holder view. Oke, ini kita enter ya, ini karena belum enter ya. Oh, malah pencet sesuatu. Sini data item adapter. Nah, oke, seperti ini. Nah, nanti kita detailkan ya. Kita ini dulu implement members semuanya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal yang kelas item holder ini mau kita apakan. Nah, kita ini ada yang salah nih. Nah, kurang apa namanya? Kurang buka kurung tutup ya. Kurang buka kurung tutup di situnya. Selanjutnya kita di sini ya. Kita perlu menghubungkan. Nah, kita perlu membuat properti di sini. Tadi text view data ya. Text data gitu aja. Text data itu berupa text view, ya kan. Kemudian kita bisa pakai view, find view by id, id, text view data. Nah, kalau nggak salah text view data, kita cek saja di sini item data, kita menggunakan text view data. Oke, seperti ini saja ya. Jadi ada ada seperti ini saja. Oke. Selanjutnya adalah kita akan menuliskan mengubah on create view holder, on bind view holder sama get item count. Tapi nanti kita pertama sebelum ke sini kita perlu mengenerate datanya dulu. Kita bikin data acak. Bikin aja di main activity. Oke ya, kita di main activity kita bikin data acak, kita bikin namanya apa ya namanya, kok saya jadi lupa nggak ingat itu. Companion. Companion object. Oke, kita bikin list ya, file list. Kita bikin saja dia isinya list, boleh array juga. Ini sebenarnya kita pakai array atau list array aja ya, array atau list. Kalau list nanti bisa ini ya, list. Kemudian kita bikin 100 data. Nah, 100 data tapi acak gitu ya. Isinya match random kali 1000. Nah, berarti list ini isinya adalah angka-angka yang acak, jumlahnya ada 100.
Oke, sudah ada di situ. Kita balik lagi ke data item adapter ya. Kita ubah satu persatu. Oke. Mulai dari on create view holder. Oke, kita di sini bisa langsung menggunakan, kita perlu, karena ini ada nilai kembalian, kita perlu return ya, return. Kemudian ini memanggil apa yang kita bikin tadi, kelas di atas item view holder, kemudian argumennya yang view itu adalah inflate dari apa, kaitannya dengan yang kita buat layoutnya tadi ya, layout inflator. From mana? From, enaknya kayak gini ya, from parent konteks, kemudian inflate-nya dari mana? Dari R layout yang kita bikin tadi, item data ya kan, kemudian parent. Oke, jadi attach screw tidak ya, seperti ini. Jadi kemudian on bind view holder, ngapain on bind view holder ini? Kita menampilkan setiap posisi. Jadi di sini ada position. Position ini ditentukan dari sebelum ke sana kayaknya lebih bagus ke get item count ini. Kita ubah dulu. Item count ini berarti jumlah datanya ya. Jumlah datanya ngambil dari mana? Dari main activity tadi itu list size. Jadi artinya jumlah datanya itu sesuai dengan ukuran dari listnya tadi itu. Nah, di sini berarti nanti ada posisi dari 0 sampai size min 1. Nah, ini kan ada holder. Holder ini nyambungnya kemana? Holder ini nyambungnya dari sini. Gitu ya. Dari sini. Ini item view holder. Jadi nyambungnya dari ke sini. Oke, di holder ini ada text data. Berarti holder, titik text data, titik text. Nah, ini kita ambil dari main, kemudian activity list, kemudian position, kemudian diubah ke dalam bentuk string. Nah, selesai. Ini berarti akan menampilkan tadi sini, dari sini. Oke, kita balik lagi ke main activity. Nah, main activity di sini kita sudah sudah bikin list, sudah binding. Nah, tinggal mengatur recycler view-nya. Oke, kita buka recycler view-nya. Binding, kemudian tadi recycler view-nya, recycler view data, kemudian kita bisa pakai run. Oke, kemudian layout manager, kita menggunakan linear layout ya, linear layout manager. Oke, kemudian this main activity, kemudian adapternya. Adapternya sama dengan apa? Yang item adapter tadi itu. Kita pakai apa tadi? Adapternya data item adapter. Data item adapter. Oke. Nah, sudah selesai. Mari kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya, kita pakai Nexus ya. Pakai pixel API aja. 25, 30. Nah, 30. Run. Oke, sambil nge-run kita tunggu. Saya pause dulu. Saya pause karena prosesnya pasti lama. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi ini yang tadi text view, yang ini memang application title-nya. Kemudian ini kita data yang acak tadi. Oke, data acaknya karena tadi dikalikan tetapi tidak kita round, maka datanya berupa bilangan bilangan double ya, bilangan pecahan desimal. Oke, untuk kali ini seperti ini. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya untuk mengcustom ini, beberapa kita sesuaikan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.